Perkenalkan, nama saya Nadila Edi dari kelas Petik D, NIM 200209502123. Saya akan membawakan tugas dari mata kuliah pengantar pendidikan kejuruan. Dosen pengampu Dr. Insinyur Haji Hasanah MT, Universitas Negeri Makassar. Pada saat ini saya akan membawakan materi tentang perbedaan antara pendidikan kejuruan di luar negeri dan pendidikan kejuruan di Indonesia. Yang pertama, pendidikan kejuruan di luar negeri. Dalam laporan UNESCO ini, Afrika Selatan termasuk kategori yang memiliki pertumbuhan angka kerja yang tinggi, pertumbuhan lapangan kerja yang rendah, serta tingkat pengangguran yang tinggi, terutama di sektor informal. Ini berbeda dengan Indonesia yang dikategorikan sebagai negara dengan pertumbuhan angka kerja yang tinggi, pertumbuhan lapangan kerja yang juga tinggi, serta tingkat pengangguran yang rendah. Gambar umum yang terdapat di Afrika Selatan yaitu tidak ada sistem yang terstruktur dengan baik dalam memenuhi kebutuhan pekerja sektor informal. Penyebab begitu buruknya pembangunan sumber daya di negeri ini adalah karena dibatasinya warga negeri kulit hitam untuk mendapat pendidikan dasar dan karena kualitas pendidikan yang ada. Sistem pendidikan yang terdapat di Afrika Selatan yaitu negara ini memiliki sekolah vokalis khusus di tingkat menengah seperti SMK. Namun ada beberapa sekolah menengah umum yang menawarkan pembelajaran tambahan vokal tradisional seperti pertukaran kayu, listrik, elektronik, mekanik, bricklaying, dan lain-lain. Masalah terbesar dari pendidikan adalah rendahnya kemampuan matematika dan sains di seluruh tingkat. Yang kedua, pendidikan kejuruan di Indonesia. Untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian sumber daya manusia, perlu perubahan kebijaksanaan berkenaan dengan pendidikan kejuruan. Upaya-upaya itu diantara lain perubahan dari sistem pendidikan supply driven atas kebutuhan masyarakat luas ke sistem pendidikan drum driven yang dipandu oleh kebutuhan pasar kerja, perubahan dari sistem pendidikan yang berbasis sekolah dengan pemberian jasa ke sistem pendidikan yang memberikan kompetensi sesuai dengan standar nasional yang baku. Salah satu upaya meningkatkan keterampilan dan keahlian sumber daya manusia yang dikembangkan adalah sistem pendidikan kejuruan berdasarkan komplementasi yang dipacu oleh kebutuhan pasar. Pengembangan sistem ini didasarkan pada asumsi bahwa sistem pendidikan kejuruan supply drive yang diterapkan selama ini tidak dapat memenuhi kebutuhan pelanggan, baik pelanggan masa kini maupun pelanggan masa depan. Sistem pendidikan yang dikembangkan berfokus tidak hanya pada pendidikan normal, tetapi juga meliputi non-formal. Ada 3 jenis siswa yang merupakan sasaran sistem pendidikan kejuruan yang harus dikembangkan, yaitu siswa sekolah kejuruan formal, para karyawan yang sudah bekerja, dan para generasi muda calon pekerja. Tujuan pendidikan kejuruan di Indonesia masih mendua. Di sisi menyiapkan peserta didik meski memasuki dunia kerja, di sisi lain melanjutkan pendidikan ke tingkat lebih tinggi. Akibat lulusan sekolah menengah kejuruan tidak sepenuhnya memfokuskan perhatian untuk memasuki dunia kerja. Pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang spesifik, demokratis, dapat melayani berbagai kebutuhan individu. Program pendidikan kejuruan tidak hanya menyiapkan peserta didik memasuki dunia kerja, tetapi juga menempatkan kelulusan pada pekerjaan tertentu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Demikian hasil pemaparan materi saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan dan selamat siang.